Keberhasilan Sastro Amijoyo 1. Yang pertama, menyelenggarakan KAA. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo 1, Konferensi Asia Afrika berhasil diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. KAA ini diselenggarakan untuk menghapus kolonialisme dan imperialisme Asia Afrika. Sebanyak 29 negara mengirimkan wakilnya pada konferensi tersebut. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dingin. Yang kedua, membentuk panitia pemilu. Pemilu 1955 setidaknya sudah dipersiapkan sejak 1953. Dalam autobiografinya, Ali Sastro Amijoyo menuliskan bahwa pemilu pertama tidak mudah untuk dilaksanakan, dan ia pun kemudian turun tangan. Tetapi sebelum pemilu diadakan, Ali lengser dari jabatannya. Yang ketiga adalah menyelesaikan pertikaian politik. Dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959, keadaan perpolitikan di tanah air tidak begitu stabil. Terjadinya perpecahan di kalangan elit politik yang dikarenakan terjadinya perebutan tahta, jabatan, dan juga kekuasaan. Kondisi ini membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk dalam menjalankan agenda negaranya. Berbagai perpecahan timbul di kalangan partai politik, salah satunya NU dengan Masyumi. Juga adanya ketidakharmonisan hubungan antara PNI dengan PSI. Bahkan di kalangan militer pun juga terjadi konflik karena kesenjangan yang tidak layak. Pada bulan Januari, Hamengkubuwono sebagai Menteri Pertahanan memutuskan mengundurkan diri dan keluar dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Selanjutnya akan dijelaskan tentang kelebihan demokrasi liberal. Kelebihan yang pertama adalah setiap orang telah memiliki kebebasan yang sama dan tinggi, sehingga penegakan hak asasi manusia juga akan semakin ketat. Pelanggaran terhadap setiap individu pun bisa dijerat oleh pasal. Dikatakan juga bahwa kebebasan individu dijamin oleh konstitusi. Hal ini memberikan dampak timbulnya nilai demokratis serta kritis di kalangan masyarakat. Yang kedua, tingginya pendapatan penduduk. Hal ini disebabkan karena roda ekonomi yang tidak begitu diatur dengan ketat oleh pemerintah, sehingga para orang yang berbisnis atau pengusaha bisa mengembangkan usahanya dengan maksimal. Ini merupakan salah satu faktor tingginya pendapatan yang diterima setiap orang pada sistem demokrasi liberal. Yang ketiga, kekuasaan tidak disalahgunakan. Diambil dari kutipan saat kepemerintahan ini berdiri bahwa di dalam demokrasi ini, rakyat bebas memiliki peran, bahkan yang penting sekalipun, karena di sistem demokrasi liberal memungkinkan kamu tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan pemerintah. Bahkan, kekuasaan pun berfokus pada parlemen yang semua bisa dikontrol dengan baik. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di sistem demokrasi liberal. Yang keempat, kesiapan menang yang lebih tinggi. Biasanya di dalam negara yang menjalankan sistem pemerintahan ini diadakan kompetisi sendiri saat pemilihan presiden, parlemen, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak dari masing-masing orang mempersiapkan hal-hal seputar kemenangannya secara baik dan tertata. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan jika negara akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Yang terakhir, fokus pada rancangan jangka pendek. Lebih fokusnya kepada rencana jangka pendek menjadi kelebihan dari sistem demokrasi liberal ini. Dengan begitu, banyak program-program yang ada akan terselesaikan dengan cepat dan maksimal. Dampak dari rencana tersebut juga bisa dirasakan secara langsung oleh rakyat. Contohnya, di Indonesia diterapkan sistem wajib belajar 12 tahun. Demokrasi liberal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang menurut kami ada atau timbul saat demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia. Kelemahan pertama, kepentingan yang berbeda-beda. Saat itu, Indonesia memiliki sekitar 40 partai politik. Jumlah partai politik yang banyak menunjukkan adanya kepentingan yang berbeda-beda. Akibatnya, tujuan yang dimiliki Indonesia terlalu beragam. Ini membuat Indonesia terpecah belah secara politik. Efeknya, Indonesia menjadi tidak stabil karena kabinet-kabinetnya terlalu cepat berubah. Seperti yang dialami oleh Kabinet Juanda Kartawijaya.
yang walau baru beberapa bulan berjalan namun harus turun karena masih tidak percaya. Poin selanjutnya adalah liberal bukan yang dibutuhkan oleh Indonesia karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ini yang menjadi alasan kenapa demokrasi liberal saat mau dijalankan perlu memodifikasi terlebih dahulu Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Demokrasi liberal juga tidak sejalan dengan Pancasila. Menurut saya, Pancasila adalah ideologi yang tidak se-ekstrem komunisme dan tidak sebebas liberalisme. Jadi tidak cocok. Kemudian, masih berhubungan dengan poin pertama, banyak partai politik menyebabkan banyak kepentingan, membuat keputusan yang diambil tiap-tiap partai terlalu cepat berubah. Efeknya adalah potensi kebijakan tidak dapat ditunjukkan karena tidak ada ruang untuk dikembangkan dan tidak ada peningkatan. Yang terakhir adalah ketidakcocokan liberal dengan penduduk Indonesia. Indonesia adalah penduduk yang memiliki penduduk multikultur. Sangat banyak kultur di Indonesia. Akibatnya, jika Indonesia menggunakan sistem liberal, akan menyebabkan terlalu banyak partai politik, yang efeknya akan membuat Indonesia kembali tidak stabil seperti yang terjadi pada kabinet Juanda. Kelompok kami tidak setuju dengan adanya demokrasi liberal, alasannya yaitu yang pertama, tidak sejalan dengan kultur Indonesia yang ramah tamah serta menjunjung tinggi etika dan kesatuan. Dalam penerapan demokrasi liberal yang bebas mengekspresikan semua pandangan dan paradigmanya, kepentingan politik dan sebagainya menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Lalu yang kedua, tingginya tingkat kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin pada masa demokrasi liberal. Kesenjangan sosial ini dipicu oleh karena maraknya praktik korupsi baik dari oknum pemerintahan maupun dari oknum partai. Lalu yang ketiga, berbelit-belitnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkuasa pada masa demokrasi liberal. 4. Kondisi negara yang tidak stabil sebagai akibat dari pergantian kabinet yang terlalu sering terjadi pada masa demokrasi liberal, sehingga menyebabkan pemerintahan tidak berjalan secara efisien yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat inflasi yang tinggi. Selanjutnya nomor 5. Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat pada masa demokrasi liberal karena pemerintah terlalu fokus pada perkembangan politik sehingga tidak terlalu memperhatikan perkembangan ekonomi. Yang keenam, maraknya berbagai pemberontakan di daerah pada masa demokrasi liberal karena berbagai ketidakpuasan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan di pusat sehingga mengganggu keamanan dan memperburuk pertumbuhan ekonomi perekonomian.